buat Sobat BOC dan juga adik-adik di Budi Utomo. Berbanggalah kalian dengan apa yang sudah kalian kerjakan sekarang. Jangan berkecil hati, jangan merasa kayaknya karir gue bakal mentok. Hilangkan pemikiran itu, karena kalau kalian sudah mempunyai pemikiran yang stagnan, keinginan kalian untuk maju akan susah. Dan satu yang harus dipelajarin, apa yang kalian terima di Budut, mental kalian, pertemanan kalian, persahabatan kalian, itu akan berguna nanti pada saat menghadapi dunia kerja. Oke, halo Sobat BOC. Kita jumpa lagi. Saat ini saya bersama Bang Ian Karim. Apa kabar, guys? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ya, berapa kali kita sempat ketemu ya. Siapa? Waktu yang di Bekasi Bang? Bekasi ya. Betul. Dengan Sinyo. Ya. Lanjut kemana lagi tuh Pak? Kali ini kita akan ngebahas tentang Ian Karim yang saat ini, bukan yang dulu lagi. siap Bang. Siap. Bro, gimana kegiatan bro? Setelah dulu sempet waktu terakhir yang dari sekolahan tuh dulu apa namanya, stop tawuran pelajar ya? Iya Bang. Itu masih kegiatan apa tuh waktu pas itu tuh? Waktu itu saya sempat masuk di dunia radio Bang. Terus saya melanjutkan berhenti di dunia radio sempat di 2005. Saya ngelanjutin lagi untuk balik lagi ke aviasi. Untuk penerbangan. Dulu emang sempat di penerbangan ya? Ya, bukan di STM penerbangan ya. tapi memang sekolah penerbang dulu. Nah, jadi dari 2000 itu saya lanjutin lagi sampai akhirnya masuk periode 2012-an itu saya kembali lagi untuk ke radio, terus sampai di 2015 stop lagi, saya balik lagi ke dunia aviasi. Ya, tapi sekarang sih sudah kerjanya lebih di manajemen sih Bang, lebih di dalam manajemennya, jadi udah nggak di operation lagi. Oh, udah di aviasinya nih ya, di dunia penerbangannya ya. Iya Bang, Di sudah office ya? di kantor lah gitu loh sekarang. Nah, dulu waktu di radio sempat media apa itu? Ente? Waktu di Bali saya sempat dulu di Kuta FM, di Kuta FM. Terus waktu di Jakarta itu saya sempat megang MD Radio Jakarta di Duren Sawit. Ya. Itu frekuensinya gue jadi Gue lupa. sempat dengar situ, nggak sempat tahu tuh. Iya 92,3. Ya, yang dekat lampu merah itu 93,2. ya. Iya 93,2 lampu merah Bang, betul. Ah. Sekarang radionya udah jadi radio dangdut. Oh gitu. Iya, dulu radio anak muda, terus jadi radio dangdut. Jadi 2014 selesai itu radio. Saya akhirnya kembali lagi ke dunia aviasi, ngurusin sebuah airlines dan di manajemennya Bang. Gitu. Itu bukannya enak di dunia media? Media enak. Enak ya? Enak Bang, media. Ketemu banyak orang, ada sedikit cerita nih perbandingan antara dari ente dunia media kenapa bisa sampai ke dunia media dari sekolah kan, nggak bisa ketemu orang media. Jadi waktu saya sekolah penerbangan di luar Bang, saya tuh dulu sering dengerin ada program radio. Dulu Top 40 Bang namanya Bang, Rick Dis and the Weekly Top 40 dulu. Ya dulu di Jakarta tahun era-era 90-an yang di radio yang mainin itu cuman Mustang sama DMC Bang, yang Gugun Gondrong dulu, yang di Raden Saleh. Ya, aslinya masih ada, atau DMC-nya udah Iya, DMC betul. Nah, itu akhirnya jadi keren juga kali ya. Dan memang saya mungkin orangnya cerewet gitu ya. Terus di sana saya ngeliat, terus saya nyoba waktu itu nanya kan, boleh nggak ngeliatin? Oh boleh, go ahead, dia bilang gitu. Dan akhirnya
saya ngeliatin, oh ternyata zaman dulu kan masih belum sekarang ya tinggal klik-klik bang. Dulu masih pakai kaset namanya Tascam, masih pakai CD, masih manual ya, wah manual itu banget ya. gaya monyet lah begini lah kalau lagi siaran begitu kan. Nah itu semua kita kerjain. Nah saya coba, cuman memang wadahnya belum ada. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya concern dulu di aviasi. Terus waktu itu saya sempat ada mungkin ketidaksepakatan dengan perusahaan yang tempat saya bekerja dulu. Akhirnya saya keluar. Nah saya bilang, gue nggak mati kok kalau nggak kerja di aviasi. Akhirnya waktu itu ada satu pembukaan, saya coba tes pertama masuk bang, langsung masuk, nggak pakai ini, nggak pakai banyak babi bu, langsung masuk. Dan kebetulan waktu itu di training sama penyiar seniornya Radio Prambors zaman dulu bang. Salah satunya siapa tuh yang main, masih ingat? Yang saya masih ingat Mas Arta Bangun. Berarti Prambors masih di Borobudur kalau nggak salah. Iya, waktu itu kan masih ada Mbak Ida Arimurti sama Arta Bangun. Nah kebetulan saya waktu sekolah sering dengerin dulu Becky sama Ari bang. Wah itu kan siaran pagi keren tuh. Iya benar. Wah udah akhirnya saya coba meniru gaya mereka plus saya combine dengan gaya saya dan akhirnya keren. Wah jadi nih. Terus habis bertahan, akhirnya waktu itu saya juga putuskan ya udah saya harus pulang dulu. Pulang masuk lagi aviasi bang. Sampai akhirnya di periode 2010 saya kembali lagi ke dunia radio. Wah ini enak nih ketemu, akhirnya masuk di MD Radio Jakarta. Sempat jadi penyiar itu saya total hampir kurang lebih mau 5 tahun sampai akhirnya radio saya memutuskan tutup karena diambil oleh grup Indika, sekarang jadi Radio Dangdut Hot FM sekarang. Nah akhirnya saya di situ udah kebenaran saya juga kan suka main motor, juga dulu sempat ngebantuin ownernya Kawasaki bang. Benar, gue sempat tahu tuh. Waktu broadcast jualan motor ya. Terus masih ada apa grup BNC apa ya? BNC Bekasi Ninja Club, betul. Bekasi Ninja Club ya. Iya betul. Nah akhirnya ya udah saya coba lagi, terus ya medio kemarin saya udah mulai balik lagi ke aviasi, ngurusin lagi sekarang di penerbangan kargo bang. Di airlines kargo. Jadi ya musik ataupun radio media saya kangen, pengen balik. Betul, tapi waktunya kayaknya udah harus kayaknya ngasih yang ke muda-muda deh. Kalaupun memang nanti saya harus mulai siaran lagi, mungkin siaran di radio-radio yang udah dewasa bang. Mungkin. Tapi tetap keinginan itu ada tuh ya. Ada bang. Beli itu cuma istilahnya gampang lah, udah punya link, punya jalurnya ya. Sini nih gue. Betul. Aja deh. Betul. Itu salah satu cerita dari Bang Ian Karim yang dulu meneliti karirnya dari lulus sekolah langsung itu ya. Waktu pas lulus sekolah langsung di aviasi ya. Sempat di ini dulu bang. Waktu itu saya disuruh kuliah waktu itu ke Bandung. Cuman saya nggak kepengen. Sempatlah saya hinggap ke mencoba beberapa institusi pendidikan. Ya. Sampai akhirnya waktu itu memutuskan udahlah saya berangkat aja keluar gitu, dan ya sekolah di sana. Kebetulan juga waktu itu kan masih kena krisis ekonomi bang, medio 9899 itu ya, 9899. Memang berat, tapi ya karena udah kadung kecemplung di sana bang, kalau pulang nggak ada duitnya. Benar. Akhirnya ya di sana ya lanjutin sembari sekolah, sembari nyari kerja di sana. Kalau di sana kan nyari kerja tukang cuci piring dulu masih dihargain. Itu di Bandung? Enggak bang, waktu di luar. Waktu di luar. Ya. Itu luarnya di mana tuh? Di Florida bang, di Amerika. Main perjuangannya begitu sekolah nyari sampai ini nggak apa namanya? Nggak cocok ya. Cabut. Petualang terus. Oh iya gitu. Itu berapa lama di situ tuh? Hampir 2 tahun bang. 2 tahun di ya, hampir 2 tahun saya di sana, terus saya selesai, saya dapetin ijazah penerbang saya. Saya pulang, saya ngelamar ke sebuah maskapai dalam negeri, sempat terbang sama mereka sampai akhirnya saya selesai, lalu masuk radio, lalu mulai lagi terbang lagi, stop lagi, terus sekarang ya balik lagi. Tapi saya udahlah saya mendingan jadi di kantornya aja gitu. Ini masih ada pencarian lain kan ya? Cuman ada 2 dunia bang. Kalau nggak radio, ya terbangan gitu aja. Iya betul. Kalau nggak di darat, di atas, sama-sama di udara sebenarnya. Iya, sama-sama mengudara bang. Sama-sama mengudara. Betul. Jadi itu satu motivasi buat adik-adik tuh di era 90-an ya. Bang Yan ini dia dulu tahun berapa ya, teman? Saya lulus 97 bang. 97. Dari 97 perjalanannya itu nggak, ya sekarang udah
lumayan lah udah merasakan yang seperti ini, sempat menang buana ya, keluar masih mencari petualangan gitu kan, sampai buat motivasi adik-adik juga deh. Betul. Ya, jadi yang dulunya tadi mungkin di episode nostalgilanya Bang Yan udah cerita ya. Udah sedikit cerita tentang masa sekolahnya gitu. Hingga itu masa lalunya Bang Yan Karim, dan sekarang beliau seperti saat ini udah di penerbangan lagi ya, Ya, di sudah. sebuah perusahaan kargo. Sebuah perusahaan penerbangan kargo, Pak. Penerbangan kargo. Iya, betul. Jadi sebagai apa di situ? Saya kebetulan dipercaya untuk menjadi managing director. Mungkin bahasa kerennya sih kayak model direktur utama, Bang. Tuh, Seperti oh, itu. baru tahu lagi sekarang. Bayangin tuh. Gitu. Ya, bayangin tuh ya kan. Dari sering bertualang di radio sono sini sekarang udah ya dipercaya jadi Alhamdulillah. direktur sebuah penerbangan kargo. Tuh kargonya menangani apa tuh? Kita konsentrasi ini penerbangannya harusnya kita bawanya Domestik? ikan, Bang. Internasional. Internasional. Ya, jadi ikan Indonesia kan negeri yang dengan kaya ikan ya, kaya Bang. Hasil laut ya. ya. Ikan-ikan kita itu potensinya sangat luar biasa sebetulnya. Cuman tidak banyak perusahaan yang bisa dan mau Berarti mengekspor. berhubungan sama Bu Susi nggak nih kemarin? sempat. berhubungan ya. Ya, jadi ini saya kasih contoh aja. Kebetulan saya bawa ikan itu, saya bawa tuna, sama saya bawa ikan kerapu, Bang. Kalau tuna kita ekspornya ke Jepang, kalau ikan kerapu kita bawanya ke Hong Kong. Ini sekedar gambaran, Bang. Kita beli ikan kerapu itu di nelayan di Indonesia itu, jenis kerapu tikus kita beli seharga Rp100.000 dari nelayan. Tapi begitu kita sampai di Hong Kong, harga kerapu kita itu $100 atau sekarang sekitar 1.400.000 per kilo. Berapa kali lipat? Itu dia. Nah, jadi usaha saya lebih banyak di sana, cuman karena sekarang lagi pandemi, kebetulan saya ngebantuin untuk Satgas Covid, Bang. Satgas Covid untuk membawa alat-alat kesehatan dari luar ke Indonesia. Oh, Jadi ikannya kita stop dulu, prioritas selamatin negeri dulu. Gitu, Bang. Ya sama dengan pemerintah. Betul. Dengan apa tuh? Dengan BNPB. BNPB. Betul, Bang. Oh, jadi pengangkut kargonya itu cuma ikan tok atau dengan yang lainnya? Kalau kita berangkat kita bawa ikan, pulang biasanya bawa komoditas, Bang. Jadi biasanya yang sering masuk itu kayak buah, tapi buah-buah yang punya nilai valuasi tinggi kayak buah naga, dragon fruit, Bang. Ya, itu dibawa. Terus kayak pir dari Cina, shandong atau jeruk gitu ya. Karena kalau dia harus perjalanan lewat laut, itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 minggu untuk sampai di Indonesia, dan kadang-kadang kondisinya juga sudah tidak baik, Bang. Udah nggak fresh gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi pulang ya kadang-kadang bawa barang-barang itu, atau kadang-kadang bawa produk-produk garment, Bang, biasanya. Tapi yang pasti ada kerjasama dari sana untuk kesininya tuh nggak kosong lagi gitu ya. Sebisa mungkin jangan kosong, karena kalau misalnya kosongan itu Ya, kan rugi Bang. di- Betul, karena kan bahan bakar kita Ya, harus bahan bakar. kita harus bayar, terus juga gaji pilot juga, dan engineer dan lain-lain itu juga Makanya harus berarti dibayar. di sana pun udah ada yang standby untuk kerjasama berarti ya. Sudah, Bang. Sudah ada Bang. sudah perusahaan yang Betul. bersama dengan itu ya. Betul. Tapi kalau dari sini sendiri kesananya tuh cuma ikan tok. Sementara hanya ikan saja, Bang, karena model yang kita berangkatin itu ikannya harus ditaruh dalam kontainer khusus, Bang. Jadi ikan yang kita bawa, terutama tuna ya, tuna itu nggak boleh dalam kondisi beku. Jadi kalau dipencetnya masih bisa begini, Bang. Iya. Nah, jadi begitu ditangkap dalam hitungan 2 hari, itu ikan sudah harus sampai di pelelangan ikan di Jepang. Gitu. Jadi begitu dia naik, turun kapal itu langsung cepat dibawa untuk berangkat ke Jepang. Kalau untuk kerapunya itu harus ditidurkan dulu, Bang. Bahasa kasar, dibius lah. Dibius, karena kerapu yang masih hidup harganya itu luar biasa mahal. Makanya sayang sekali kalau misalnya kita nggak memanfaatkan ini, Bang. Gitu. Berarti bukan ikan mati kayak kerapu mati yang dibawa Oh, sana, enggak. tetap ya. Karena kalau kerapu mati harganya ya Udah beda lagi. ya jatuh banget, Bang. Kalau di restoran-restoran kayak mungkin contoh Bandar Jakarta kan kerapunya hidup, Bang. Ya. Jadi dia langsung dimasak Fresh di situ langsung ya. fresh, betul gitu, Bang. Suatu pelajaran juga baru tahu juga nih, Bang. Betul.
ini makanya pikiran mungkin ya seperti saya nih, saya emang lewat laut kan, lebih ini dari nelayan lewatnya Betul. laut. Tapi kalau untuk kebutuhan laut kalau untuk beku bagus bang. Tapi kalau untuk kebutuhan ikan fresh yang dibutuhkan cepat itu memang harus diangkut lewat udara. Mungkin sedikit mahal, tapi itu juga ditebus dengan harga yang lumayan bagus. Ya, ini siapa tahu juga buat alumni Budi Utomo yang mau mencoba usaha ya silakan, karena Indonesia itu kaya sekali kok. Banyak produk-produk kita yang masih banyak dibutuhkan, udang bang, udang gitu ya. Memang kemarin terakhir di zaman Bu Susi kan kita nggak boleh bawa benur anakan lobster ya. Itu sebenarnya itu pasar yang sangat bagus, tapi kan karena sesuai regulasi ya jangan. Karena kalau misalnya diambil dari masa dia bayi, dibesarkan di sana yang dapat untung dia bang. Gitu, dia beli di sini cuma 10.000, begitu udah jadi besar di harganya udah 800.000. Padahal itu hanya tunggu sekitar jeda 8 sampai 9 bulan sudah bisa dipanen gitu loh. Seharusnya kita di sini yang membesarkan, Harusnya kita. Bukan kita jual bibit ya. Betul bang. Dengan bibit kita yang membesarkan baru jual cakep gitu. Itu suatu pembelajaran juga sedikit dari Bang Yan Karim yang ya mengetahui sedikit masalah ikan tuna dengan ya kelautan untuk diekspor tuh ya. Betul bang, betul. Ya, jadi adik-adik juga para sobat POC yang kita lihat ini, yang begitu mengenal Bang Yan Karim, sosoknya dulu zaman SMA, bawah, ya, terus perjalanannya setelah sekolah tuh ya nggak semuanya yang berbau-burut itu ya apa namanya, kalau kata ininya bergajulan Betul. Kita lihat sisi positif dari personilnya gitu. Jadi kita hadirkan sini saat ini yang bersama saya sosok Bang Yan Karim yang ya walaupun melanglang buana ya nggak seperti sekarang ini bang ya, sempat dulunya melanglang buana terseok-seok lah istilahnya ya, Cari identitas sih bang. ya Cari identitas. tuh sampai ke luar juga nyari, balik lagi, sekarang mungkin akhirnya kembali lagi ke aviation. Emang didikannya, yang ada didikannya di situ ya. Betul. Sekolahnya di situ. Betul. Buat motivasi, beri sedikit buat sobat BOC, buat adik-adik. Iya, buat adik-adik di tuh. Buat motivasi mereka. Siap. Dari Bang Yan Karim. Oke, jadi buat sobat BOC dan juga adik-adik di Budi Utomo, berbanggalah kalian dengan apa yang sudah kalian kerjakan sekarang. Jangan berkecil hati, jangan merasa kayaknya karir gue bakal mentok. Hilangkan pemikiran itu, karena kalau kalian sudah mempunyai pemikiran yang stagnan, keinginan kalian untuk maju akan susah. Dan satu yang harus dipelajarin, apa yang kalian terima di Budut, mental kalian, pertemanan kalian, persahabatan kalian, itu akan berguna nanti pada saat menghadapi dunia kerja ya. Waktu saya sempat langlang buana, saya ke Bali, saya ke Amerika, itu benar-benar lepas sendiri, tapi nggak tahu ya, karena udah terbiasa didikan Budut bang, jadi bodo amat, gue kagak takut deh. Jadi kita mentalnya ya terlatih. Nah ini ambil sisi positif dari kita sekolah di Budi Utomo, mental kita, terus bagaimana kita berteman, bagaimana kita bergaul, sama selalu diajarkan di Budi Utomo itu kita harus selalu respect terhadap yang lebih tua. Bukan apa-apa, kalau kita menghormati orang yang lebih tua, kita punya kesempatan untuk belajar, mendengarkan pengalaman, karena yang paling mahal itu adalah pengalaman bang. Betul. Pengalaman nggak akan bisa dibeli dengan apapun ya. Jadi kita bisa ngambil pengalamannya, kita dengarkan, kita sadur, kita gabungkan dengan keinginan kita, insya Allah itu pasti akan bisa jadi maju. Betul bang. Tadi satu wejangan dari Bang Yan Karim, sobat POC semua ya, tetap termotivasi, jangan ragu, jangan pernah malu kamu untuk
ketemu teman-teman lama, biasanya masih ada tuh yang Iya. masih gua segenah nggak enak. Iya. Ya udah berhasil gini gue belum, itu sebenarnya salah ya kan. Betul. Justru dari situlah mungkin dari silaturahmi kita bisa mencari rezeki. Saling bantu. Ya, karena Pasti. anak budut itu nggak pernah ninggalin teman. Anak budut itu nggak pernah ngelihat teman susah. Ya. Nggak boleh ngelihat teman susah. Kalau kita memang punya rezeki, berbagilah. Kalau memang kita butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk berbicara. Siapa tahu teman-teman kita bisa membantu. Karena kalau menurut saya, Bang, keluarga terbesar setelah keluarga saya di rumah adalah keluarga saya di Budutomo. Karena sampai detik ini yang memang masih peduli dan masih bertanya ya teman-teman dari Budutomo. Teman-teman dari penerbangan bodo amat. Iya gitu. Jadi atau teman-teman dari radio udah bodo amat. Tapi kalau teman-teman dari Budutomo bagaimanapun masih tetap itu tidak akan putus. Kabar. Berkabar itu dia, Bang. Oke, sobat BOC, itu tadi bincang-bincang kita dengan Tantian Karim ya. Semoga kalian termotivasi. Oke, Siap. sampai jumpa lagi sobat BOC di pertemuan selanjutnya.